Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Quran Perkata kita. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-199. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita diperbolehkannya jamaah haji, mereka yang melaksanakan ibadah haji, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu jual beli. Tetapi tentunya jangan sampai jual beli itu menjadikan terlena, sehingga tujuan utama untuk beribadah haji untuk mengingat Allah menjadi tidak terpenuhi. Ya, saking ramainya orang berjualan di sekitar Masjidil Haram, jualan apa saja, yaitu bisa melengahkan, bisa mengalihkan perhatian. Berjalan menuju ke Masjidil Haram, kanan kiri banyak orang jualan.
kemudian mampir, ya, beli ini beli itu ke masjid. Nanti bisa saja ya mengalihkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan lagi fadzkurullah, ya, hendaklah selalu mengingat Allah sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kita semua. Sebelumnya, sebelum datang Islam, ya, orang-orang tidak tahu apa yang disembah. Kemudian dengan datangnya Islam menjadi tahu apa yang disembah. Dengan cara apa menyembah. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, ya, waktu itu, tentunya kepada kita juga, ya, bahwa tidak boleh memisahkan diri. Tidak boleh menganggap diri kita spesial. Apalagi ini saat musim haji. Saat berihram, menggunakan pakaian ihram, tujuannya adalah menanggalkan pangkat, jabatan, bintang, dan sebagainya. Menggunakan pakaian yang sama. Bahkan tidak boleh pakaiannya berjahit. Tidak boleh menggunakan topi. Setelah ihram tidak boleh pakai wangi-wangi, pakai macam-macam. Sama semuanya. Nah, kemudian pada masa awal-awal berhaji, ya, itu orang-orang Quraisy merasa dirinya istimewa, bahwa mereka adalah penduduk Mekah yang punya keistimewaan. Sehingga mereka tidak mau bersama-sama jamaah haji yang lain. Tidak mau wukuf di Arafah. Tidak mau wukuf di Arafah. Awalnya mereka wukufnya di Muzdalifah. Ini masih di bilangan tanah haram. Kalau Arafah itu sudah di luar tanah haram. Mereka nggak mau keluar. Sehingga orang-orang pada wukuf di Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Awal-awal dulu. Maka diingatkan di sini. Dan tentunya beri pelajaran kepada kita, jangan kita itu merasa istimewa, ya, tidak boleh. Summa afidhu, kemudian bertolaklah kalian. Kalau makna harfiahnya adalah meluncurlah kalian seperti aliran air. Min haitsu afadhan nas, dari tempat meluncurnya manusia, sama-sama meluncur dari Arafah maksudnya. Setelah wukuf di Arafah, itu pergerakan itu seperti meluncur air, seperti kayak aliran air, ya. Jamaah buahnya itu jualan bareng itu. Itu seperti aliran air meluncur. Wah, itu terlihat alirannya seperti itu. Banyak jutaan manusia di situ. Jadi kalian jangan meluncur pada tempat yang tidak sama-sama meluncurnya manusia, maksudnya di Arafah. Kalian malah meluncur dari Muzdalifah. Gak mau bareng-bareng di Arafah itu. Ini ayat ini khitabnya untuk orang Quraisy yang merasa dirinya adalah istimewa. Penduduk Mekah melayani jamaah haji, nggak mau bareng-bareng di Arafah. Sehingga ketika tidak di Arafah, nggak bisa meluncur bersama-sama jamaah haji yang lain. Nggak boleh seperti itu. Dengan ayat ini Allah perintahkan agar wukufnya di Arafah. Ini kalau tidak membaca tafsir nggak tahu maknanya ini. Summa afidhu min haitsu afadhan nas. Maksudnya adalah itu. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Jadi tempat meluncur itu nanti ada beberapa. Yang pertama dari Arafah. Itu ibadah haji itu kan dimulai dari Arafah. Setelah ihram ke Arafah. Setelah wukuf di Arafah meluncur. Pergerakannya itu ke Muzdalifah. Nanti di Muzdalifah juga berhenti.
berhenti mengingat kepada Allah, meluncur lagi setelah itu ke Mina. Setelah itu ada Jumrah Aqabah. Setelah itu meluncur lagi ke Mekah. Jadi ada pergerakan jamaah haji. Nah, di tempat-tempat istimewa itu hendaklah kalian mohon ampun kepada Allah. Karena tempat-tempat itu tempat-tempat istimewa yang tidak ada di tempat lain. Tidak ada selain di Tanah Haram, nggak ada. Arafah tidak ada di tempat itu. Arafah, Musdalifah, Mina, Mekah itu ya, Safa Marwah itu adalah tempat-tempat istimewa. Jangan dilewatkan begitu saja. Mengingat Allah, mohon ampun kepada Allah. Jadi perintah khusus di sini adalah mohon ampun. Kenapa mohon ampun? Padahal saat itu adalah saat kita sedang melaksanakan ibadah, ada rahasianya. Bahwa meskipun kita sedang beribadah, ada kalanya ibadah kita bolong. Ada kalanya tidak sempurna. Ada kalanya kurang ikhlas, kurang maksimal. Ya. Kekurangan-kekurangan itulah mohon ampun kepada Allah. Apalagi tidak beribadah, apalagi sedang tidak beribadah, lebih lagi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja orang yang diampuni Allah, baik sebelum sesudah maupun yang akan datang diampuni Allah, ya, karena beliau terjaga dari kemaksiatan. Itu saja beristighfar kepada Allah tidak kurang sehari semalam 100 kali. Rasulullah nggak punya dosa, istighfarnya 100 kali. Jadi maksud diampuni dosa yang akan datang itu dijaga oleh Allah, itu Rasulullah. Kalau kita nggak dijaga, nggak terjaga, nggak terjamin. Maka kita umatnya ini tentunya lebih-lebih untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu istighfar dalam rangka apa? Dalam rangka supaya umatnya tidak sungkan-sungkan, tidak apa ya, tidak hitung-hitungan dalam istighfar kepada Allah. Rasulullah yang diampuni saja istighfar kepada Allah 100 kali sehari semalam, apalagi umatnya ini. Yang Masya Allah kalau kita evaluasi, kita muhasabah, ibadah-ibadah, ketaatan dalam ketaatan saja banyak kekurangannya. Apalagi sedang tidak dalam ibadah, sedang menggunakan waktunya untuk apa, untuk main HP, untuk ini, untuk itu, ya, yang tidak ada nilai ibadahnya. Itu lebih-lebih hendaklah beristighfar kepada, mohon ampun kepada Allah. Di tempat-tempat istimewa itu mohon ampun pasti diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak didapatkan selain orang yang berhaji. Itu adalah di tempat-tempat tersebut minta ampun kepada Allah, tentunya minta ampun dengan sungguh-sungguh. Karena di sini ada makna meminta ampun baik lisan maupun hati. Allah tidak ampuni ketika hanya lisan tapi hatinya tidak. Dan itu kalau bertepatan tempatnya adalah tempat-tempat istimewa, pasti Allah ampuni. Sudah pasti itu. Nah, ini kadang-kadang kita lewat. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi tempat-tempat istimewa tersebut. Dan saat itu kita mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh lisan dan hati kita, maka pasti diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti yang akan datang kita sudah jaminan, tidak. Tetap kita berhati-hati mohon ampun kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang telah lalu dan minta ampun atas dosa-dosa yang akan datang. Maksudnya Allah mudahkan kita untuk menghindarkan kita dari maksiat yang akan datang. Kita mau maksiat nggak jadi. Itu adalah bentuk dari ampunan Allah.
Kita mau ini, mau nyeleweng, mau ini nggak jadi. Itu adalah bentuk ampunan Allah. Tapi kalau mau ini, mau itu jadi, itu berarti tidak diampuni Allah yang akan datang. Innallaha sesungguhnya Allah ini dikukuhkan nih. Sesungguhnya Allah ghafurun, zat yang maha pengampun. Ghafur itu maha pengampun itu maha banyak ampunan, maha mengampuni. Ya. Banyak ampunannya, maha mengampuni. Maha mengampuni itu sudah pokoknya puncaknya itu Allah mengampuni. Kalau minta ampun pasti diampuni Allah. Mau minta apa tidak masalahnya ini. Rasulullah 100 kali kita berapa kali? Kadang-kadang lupa ini. Ya. Seolah, nah ini masalahnya ini ya. Setan kemudian bermain. Setan itu membisiki manusia agar tidak perlu istighfar. Ya, saking putus asanya setan karena setiap istighfar diampuni Allah, tapi kemudian dibisiki hatinya, nggak usah istighfar lah. Itu malah itu adalah ajakan setan. Kamu sudah baik, ya. Kamu sudah baik, bagus, ya, nggak usah istighfar gitu. Itu adalah setan. Maka Rasulullah sampai mencontohkan 100 kali itu agar umatnya itu ya tidak bosan-bosannya istighfar. Kalau sudah istighfar, setan itu udah putus asa. Udah digoda gini, ini, itu. Udah mau tergoda. Bahkan udah tergoda. Tahu-tahu istighfar. Minta ampun kepada Allah. Diampuni. Jadi upaya setan adalah kita meremehkan istighfar itu. Atau mengucapkan istighfar dengan lisan saja. Tidak dengan hati. Kalau kita usaha astagfirullah. Astagfirullah. Minta ampun kepada Allah. Betul-betul dalam hati. Allah akan ampuni kita. Karena apa? Allah Maha Pengampun. Rohimun dan zat yang maha penyayang. Rohim itu zat yang maha penyayang, maha banyak rahmatnya. Rahmatnya sangat banyak itu rohim. Sudah maha pengampun, maha penyayang. Memberi rahmat. Itu Allah. Yaitu kita berhaji, kemudian ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, yang kita sembah Allah, Allah yang punya zat, yang punya sifat ghafurun rahimun ini. Maka tadi melenakan dengan tadi beli ini, beli itu, beli itu. Itu minta ampun terus pada Allah itu. Kadang-kadang itu yang lena. Faida qadaitum. Faida maka apabila qadaitum kalian telah menyelesaikan, menuntaskan, menyempurnakan manasikakum ibadah-ibadah haji. Manasik jamak dari eh, apa ini ya? Manasikakum ya ini bentuk jamak ini. Ya, mansakun ya, ibadah. Jamaknya manasik ya, ibadah-ibadah. Rangkaian ibadah haji. Ya semuanya mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh Aqobah di Mina, nanti tawaf ifadah, sa'i, Safa Marwah, tahallul, ya. Kalau sudah sempurna dilaksanakan ibadah-ibadah haji, fadhkurullah. Fadhkuru maka ingatlah kalian, berzikirlah kalian Allah kepada Allah. Kadzikrikum sebagaimana kalian zikir, mengingat sebagaimana mengingatnya kalian abaakum pada bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Au asyadda. Bahkan au ini bukan pilihan. Au ini kan biasa dimaknakan atau. Tapi au ini bahkan lanjutannya. Bahkan lebih dari itu apa zikron, yaitu ingat kepada Allah. Lebih ingat kepada Allah daripada ingat kepada bapak-bapak kalian. Nah, ini adalah apa?
kebiasaan orang-orang zaman dulu pada zaman jahiliyah, setelah mereka selesai manasik melaksanakan rangkaian ibadah haji, mereka kemudian kumpul di Mina. Kumpul di Mina itu terus mereka saling membangga-banggakan orang tuanya. Dulu bapak saya itu pemurah, sedekahnya banyak, ininya banyak, itu banyak membantu, baik sekali. Sebut-sebut itu, yang lain juga nyebut-nyebut seperti itu. Jadi saling membangga-banggakan orang tua. Dengan ayat ini diputus. Jangan begitu. Kamu mengingat-ingat bapak kalian, itu jangan kalian lakukan setelah ayat ini. Yang harus kalian lakukan adalah mengingat Allah. Bahkan lebih dari yang sudah dilakukan itu. Karena mereka itu ketika mengingat bapak-bapaknya, menyebutkan bapak-bapaknya, itu sampai seperti kayak ini. Kayak sungguh-sungguh gitu. Kayak di keras betul itu. Bapak saya itu. Bapak saya juga, bapak saya. Jadi mau apa ya? Sungguh-sungguh itu. Seperti kayak debat gitu. Padahal ketika itu dilakukan ada dua kondisi. Yang pertama, kalau itu bohong, jadi nyebut-nyebut bapak-bapak yang sudah dulu kan bisa saja bohong, ngaku-ngaku. Kalau itu bohong, berakibat dosa. Namanya menyampaikan sesuatu yang bohong, ngarang cerita, bohong. Kalau itu benar, yang kedua, kalau itu benar, itu jadi ujub. Dua-duanya salah. Ujub itu membanggakan diri, membanggakan orang tua. Jadi dua-duanya salah. Maka jangan seperti itu. Jadi ini yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah, kemudian diputus. Ingatlah Allah. Yaitu dengan apa? Membaca tasbih, membaca tahlil, tahmid, ya, dan seterusnya. Mengingat Allah. Nah, kalau tadi seperti itu rusak ibadah hajinya. Udah ibadah haji udah payah seperti itu, terus kemudian membanggakan orang tua yang biasa dilakukan orang-orang Arab jahiliyah dulu, itu jadi rusak ibadah haji. Bukan lagi haji mabrur. Maka yang merusak itu seperti itu. Tidak lagi mabrur, jelas itu sudah bukan mabrur. Haji mabrur itu ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal, yang pas bagi mereka yang hajinya mabrur kecuali surga. Itu surga itu balasan. Tidak ada balasan setimpal kecuali surga. Itu rusak kalau seperti ini. Membangga-banggakan orang tua tadi itu. Tanda-tanda haji mabrur adalah setelah ibadah haji, amalnya menjadi lebih baik. Amal solehnya menjadi lebih baik. Dia lebih baik kepada sesamanya. Itu bukan hanya dia setelah haji itu pakainya peci haji, terus baju koko atau baju gamis. Bukan itu. Tandanya haji mabrur itu bukan terus berubah menjadi peci haji. Yang belum haji aja boleh pakai peci haji. Ya. Jadi biar dipanggil Pak Haji, enggak itu. Setelah haji dia makin baik dengan sesama. Ya, makin baik kualitas hidupnya. Itu hajinya tandanya haji mabrur. Tapi kalau setelah haji masih juga ya ngumpat, sumpah serapah, aduh, naudzubillah min dzalik. Menghina orang dan seterusnya ya. Naudzubillah min dzalik. Faminan nasi, faminan nas. Maka di antara manusia, man, ada orang. Yaqulu yang mereka berdoa, doanya adalah Robbana, duhai Tuhan kami, atina berikan kepada kami, maksudnya berikan karunia kepada kami, fit dunia, kebaikan di dunia saja. Wa malahu dan tidaklah lahu dia memperoleh. Dia memperoleh apa? Fil akhirati di akhirat nanti itu min kholakin bagian
apapun, sedikit pun tidak dapat. Jadi di antara manusia ini yang dimaksud adalah orang-orang jahiliyah zaman dulu, orang-orang kafir, ya, ataupun sekarang yang tidak punya ilmu, yang tujuannya adalah dunia saja, apa yang mereka doakan ketika itu, ketika di tempat-tempat mustajab seperti itu. Mereka yang doanya adalah doa untuk dunia saja, kebaikan dunia. Yang diminta adalah rezeki yang banyak atau yang halal begitu. Mintanya itu, rezeki yang halal, kesehatan, anak-anak yang baik, ya, urusannya lancar, semua itu yang terkait dengan dunia itu. Itu yang diminta. Kesehatan, keselamatan, rezeki, ya yang terkait dengan dunia. Sementara dia tidak meminta supaya di akhirat nanti diselamatkan dari api neraka. Itu tidak diminta sama dia. Dia ingat itu pokoknya baiklah dunia. Punya rumah, pekerjaan baik, rezeki yang baik, sehat, anak-anak yang soleh, yang baik lah. Itu kan semua dunia. Yang diminta itu. Maka tentunya dia hanya mendapatkan itu dan di akhirat tidak mendapatkan apapun. Padahal kita sebagai umat Islam dituntun untuk seimbang dunia dan akhirat. Maka kemudian dilanjutkan ayat berikutnya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi di tempat-tempat mustajab tadi, tempat-tempat istimewa tadi, zikir kepada Allah, istighfar, berdoa, ya. Selama masih di sana itu banyakin berdoa. Doanya yang baik itu seperti ini, bukan yang seperti tadi. Wa minhum dan di antara mereka man, ada juga orang yaqulu yang berdoa. Apa doanya? Rabbana, duhai Tuhan kami, atina berikan kepada kami karunia fit dunia di dalam kehidupan dunia hasanah kebaikan. Berikan karunia kebaikan di dunia untuk kehidupan dunia kami ya Allah. Berupa apa? Berupa rezeki yang baik, rezeki yang halal, ya penghidupan yang baik, kesehatan, keselamatan, semua yang baik-baik di dunia. Jangan sampai dunia kita belangsak juga, ya. Wafil akhirati dan di akhirat hasanah juga kebaikan. Ini seimbang dunia akhirat. Minta kebaikan. Di akhirat itu berupa apa? Diterimanya amal soleh kita. Jangan lupa itu. Kemudian diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Waqina serta lindungilah kami azaban nari yaitu dari azab neraka. Ini doanya yang baik, doa satu jagat. Jadi orang Islam itu ya dituntun agar supaya baik kehidupannya, dunia dan akhirat. Jadi jangan ingat ini itu rezeki aja gitu ya. Tapi ingat di akhirat nanti agar kita diselamatkan dari api neraka, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan ridho, bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntun seperti ini. Kita juga ini. Kalau doa itu ya doa-doa yang baik dunia dan akhir. Jangan sampai kita hanya akhirat saja atau dunia saja. Itu tidak pas. Dunia kita tinggalkan, padahal di akhirat kita itu ditentukan saat kita di dunia. Jadi di dunia kita baik, ya, dan akhirat kita selamat dari api neraka. Ulaika mereka itulah
lahum yang memperoleh bagi mereka nasibun bagian mimma dari apa kasabu yang telah mereka kerjakan. Mereka akan dapat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka minta, mereka akan dapatkan. Dan Allah akan berikan apapun permintaan hambanya, berapapun permintaan hambanya, tidak akan mengurangi kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terkurangi sedikit pun. Dalam hadis disebutkan, seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat minta kepada Allah, semua minta berapapun apapun permintaannya. Kemudian Allah berikan mereka semua permintaannya, itu tidak mengurangi kekayaannya Allah, kecuali sebesar jarum yang dimasukkan ke samudra, ke lautan. Lautan ibarat adalah kekayaan Allah. Kemudian air yang menempel di jarum itu yang sudah diberikan semua hambanya. Jadi tidak sama sekali mengurangi kekayaannya Allah. Jangan sungkan-sungkan kalau minta kepada Allah apapun permintaan itu. Baik dunia, kebaikan dunia maupun apalagi kebaikan akhirat. Wallahu dan Allah itu sari'ul hisabi, maha cepat perhitungannya. Cepat sekali perhitungan Allah. Digambarkan di saat kita di akhirat nanti, ya, saat yaumul hisab, seluruh hamba Allah manusia dihitung semua amalnya. Menunggu perhitungan amalnya itu hanya dalam waktu setengah hari, yaitu ukuran dunia nih setengah hari. Itu semua sudah dapat ini laporannya. Sementara kalau dosen itu ngoreksi terus berhari-hari, Pak. Hanya beberapa mahasiswa aja berhari-hari. Ya, ini Allah menghitung seluruh hambanya itu sangat cepat sekali. Seluruh semuanya. Itu dalam waktu tidak lebih dari setengah hari. Sudah selesai. Ya. Dan nantinya setelah mendapatkan itu tentu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayat-ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa kita ingat kepada Allah, ya tidak hanya ketika kita beribadah haji di tempat-tempat mustajab itu, kalaupun tidak bisa haji ya tidak usah kemudian merasa bahwa wah saya ini apa, tidak usah, karena itu adalah kehendak Allah. Kalau dikehendaki Allah ya berangkat, kalau enggak apa-apa. Ingat kepada Allah itu semampunya. Kalaupun tidak di tempat-tempat yang tadi, Allah tetapkan kita di mana saja, kita bisa ingat kepada Allah di mana saja. Minta ampun kepada Allah di mana saja. Kapan saja berdoa kepada Allah juga kita lakukannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalaupun kemudian misalkan kita saat ini di dunia seperti ini, tetap minta kebaikan. Ya, kalaupun nanti tidak kepada kita, juga nanti akan bisa kepada anak kita atau cucu kita, ya. Jadi tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah kajian Al-Qur'an perkata untuk malam hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah, serta kita tambahkan doanya agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Ustadz Askar. Ustaz. Selamat. Terima kasih Ustadz. Oke. Ustaz.